Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Roslinda dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 5. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Baiklah, di sini kita akan membahas pengertian suhuf dan kitab, perbedaan suhuf dan kitab, fungsi suhuf dan kitab, macam-macam suhuf dan kitab, isi suhuf, dalil beriman, cara beriman, hikmah beriman kepada kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, sudah berbentuk buku atau kitab. Ada dua hal yang perlu diingat dalam menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni iman dan kitab-kitab Allah. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya yakin atau percaya. Sedangkan kitab-kitab Allah berarti firman-firman Allah yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah atau Rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup sehingga selamat hidup di dunia dan di akhirat. Pengertian suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul tetapi dalam bentuk lembaran-lembaran yang tidak sempurna. Perbedaan kitab Allah dan suhuf. Kitab sendiri berbentuk buku yang jelas lebih tebal daripada suhuf. Sedangkan suhuf berbentuk lembaran-lembaran yang tentunya lebih tipis daripada kitab. Fungsi kitab adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup baginya untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Fungsi suhuf adalah sebagai bacaan pembinaan dalam hidup dan lain sebagainya. Macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihi wasallam, bahasa Ibrani, umat Yahudi. Isi kitab Taurat adalah akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perintah mengesahkan Allah dan larangan menyembah patung dan berhala. Tempat dan masa berlakunya. Tempat di Bukit Tursina, Mesir, berlaku sejak abad 12 SM sampai abad 10 SM. Macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihi wasallam, bahasa Kipti, umat Yahudi. Isi kitab Zabur adalah zikir, nasihat, hikmah dan tidak mengandung syariat karena Nabi Daud meneruskan syariat Nabi Musa. Tempat dan masa berlakunya yaitu tempat di Yerusalem, Israel, berlaku sejak abad 10 SM sampai abad 1 SM. Macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihi wasallam, bahasa Suryani, umat Nasrani. Isi kitab Injil adalah sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai pada zaman itu. Tempatnya di Yerusalem, Israel, berlaku sejak abad 1 Masehi sampai 610 Masehi. Macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab, umat Islam. Isi kitab Al-Quran adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayat, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Tempat dan masa berlakunya. Tempatnya di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dan pertama kali turunnya di Gua Hira Mekah, berlaku sejak 610 Masehi sampai datangnya hari kiamat. Macam-macam suhuf. Yang pertama, suhuf Nabi Adam alaihi wasallam, ada 10 suhuf. Yang kedua, suhuf Nabi Musa alaihi wasallam, ada 10 suhuf. Yang ketiga, suhuf Nabi Ibrahim alaihi wasallam, ada 30 suhuf. Yang keempat, suhuf Nabi Idris alaihi wasallam, ada 30 suhuf. Dan yang kelima, suhuf Nabi Syed alaihi wasallam, ada 50 suhuf. Isi suhuf. Isi suhuf adalah pujian, zikir, nasihat, dan tidak wajib untuk mengajarkannya kepada manusia.
Dalil beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Dalil yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan dalil yang bersifat umum adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kepada umat Islam untuk beriman kepada kitab-kitab Allah dengan tanpa menyebut jenis kitab tertentu. Dalil beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang kedua, dalil yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan dalil yang bersifat khusus adalah dalil Al-Qur'an yang memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan telah menyebut jenis kitab suci tertentu. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Meyakini kebenaran isi kitab suci. 2. Tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya. Yang ketiga, menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. 2. Dapat meraih keselamatan hidup dunia dan di akhirat. 3. Dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dapat menumbuhkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.